menu Create. Ini adalah tampilan jendela selamat datang di APBS. Untuk membuat data baru, klik button Next. Dan ini adalah tampilan jendela Company Information. Kemudian isi nama PT-nya, PT Lovely Bakery di bagian Company Name. Terus isi alamatnya di bagian Address. Isi phone numbernya, isi nomor telepon pada bagian phone number, isi nomor fax pada bagian fax number, isi alamat email pada bagian email address, selanjutnya next. Current finansialnya kita pilih 2023, last month-nya Desember, conversion month-nya Januari, dan periode 12. Selanjutnya klik next. Next lagi, dan di sini kita pilih yang ketiga, yaitu membuat sendiri daftar akun pada modul akun APBS Premier versi 2010. Dan sini adalah bagian kita menyimpan filenya. Lalu save, lalu next. Selanjutnya di bagian sini kita pilih yang Command Center. Dan inilah menu dari tampilan APBS-nya. Selanjutnya kita klik Setup, klik Preference, dan kita checklist yang bertuliskan Ideal Multiple Currencies. Lalu ada pop-up, kita klik OK. Selanjutnya klik OK lagi. Lalu pilih menulis Currencies. Lalu klik panah pada baris lokal US dollar lokal. Di sini kita ganti currency-nya menjadi IDR. Lalu namanya kita ganti jadi rupiah. Currency simbolnya kita ganti jadi Rp. Kemudian klik OK. Kita buat mata uang baru, klik New. Selanjutnya currency kodenya kita isi USD. Currency name-nya kita isi United States Dollar. Exchange rate kita isi 14.000. Currency simbolnya kita isi jadi USS. Lalu klik OK. Selanjutnya itulah setup akun. Klik modul akun, lalu pilih akun list, lalu klik new, lalu kita membuat akun cash USD dengan tipe akun bank. Akun numbernya itu diisi 1020. Akun name-nya kita isi cash, buka kurung USD, tutup kurung. Selanjutnya pada bagian detail, kita ganti currency U yang bertuliskan Rp ini menjadi US State Dollar, lalu ada pop-up, kita klik OK. Fungsinya adalah untuk mengganti mata uang cash menjadi mata uang USD. Selanjutnya adalah akun untuk mata uang IDR.
Untuk akunnya itu adalah Bank Mandiri dengan akun tipenya bank dengan nomor akun kodenya 1200. Selanjutnya pada bagian detail tetap sebagai rupiah. Lalu klik OK. Lalu klik close. Selanjutnya kita akan melakukan setup link account. Kita pilih menu setup link account, langsung pilih account and banking account. Pada bagian yang kolom pertama kita isi menjadi akun. Lalu klik OK. Terus pada yang kedua kita isi dengan akun Bank Mandiri. Dan pada bagian kita ketiga itu diisi dengan akun harga pokok penjualan. Lalu klik OK. Selanjutnya adalah setup IDR link account. Pilih menu list, currencies, lalu pilih menu rupiah lokal, klik edit. Pada variable akun kita pilih yang pertama itu adalah hutang dagang. Lalu yang kedua itu Bank Mandiri. Dan bagian yang ketiga diganti jadi biaya angkut. Selanjutnya bagian yang keempat diganti jadi uang muka kepada pemasok. Selanjutnya bagian kelima diganti jadi potongan penjualan. Selanjutnya paling terakhir biaya bunga. Setelah semua tersetting, jadi klik OK. Selanjutnya adalah setup pajak link account. Pilih menu bar, pilih list, pilih text code, lalu kita edit yang bagian ini, jadi text code-nya kita ganti jadi tulisan. Kodenya PPN, lalu deskripsinya kita isi jadi pajak pertambahan nilai. Tipe dan pure, tipenya sama, pure kita isi jadi 11%. Lalu klik OK. Dan close. Selanjutnya kita akan setup job, kategori, dan kata. Harga, klik menu list, job, new. Lalu pada bagian job number kita isi dengan huruf J. Pada bagian name kita isi jasa. Lalu OK. Dan selanjutnya kita bikin yang selanjutnya yaitu yang produk. Job number kita isi huruf P. Namanya job name kita isi produk. Lalu klik OK. Setelah selesai klik close. Selanjutnya adalah setup kategori. Pilih menu list, kategori, new, terus pada bagian kategori ID-nya kita isi L, pada bagian namanya kita isi lokal, lalu OK, lalu bikin lagi dengan nama kategori ID-nya O, kategori namanya overseas, lalu OK. Dan setelah selesai, close. Selanjutnya adalah price level. Pilih menu list, custom list and flight name, pilih price level. Untuk bagian yang pertama ini kita ganti level A menjadi IDR, level B menjadi USD, lalu klik OK. Berikut cara mengisi data pelanggan dan data pemasok. Kita pilih yang pertama, pilih menu card file pada command center, kemudian pilih card list, pilih tab customer, kemudian pilih tombol new. Pada kotak dialog card file untuk tab profile isi data seperti pada gambar. Pilih tipenya customer,
pilih company, ketikkan nama customer, contohnya PT TikTok, pilih jenis mata uang yang digunakan oleh kartu perusahaan tersebut, contoh untuk PT TikTok jenis mata uang, pilih USD. Tetapkan alamat sebagai alamat tagihan atau alamat lainnya. Beri tanda checklist jika kartu perusahaan sudah tidak aktif lagi. Setelah itu, klik tab Selling Detail. Isikan data seperti gambar, item price levelnya USD, tax kodenya PPN, flag tax kodenya NT. Kemudian lakukan lagi dengan langkah-langkah yang sama untuk data card list customer lainnya seperti pada gambar yang ini, dan sesuaikan lagi dengan data pada seperti pada tabel ini. Berikut adalah hasil data customer yang sudah diinput pada software ABYS. Nah, kemudian kita mengisi data supplier. Pilih menu card file. Kemudian kita tap supplier. Pilih tombol new. Pada kotak dialog card file, untuk tab profil isi data seperti pada gambar. Card tipenya kita isi dengan nama suppliernya PT Sari Roti. Ketikkan nomor ID contoh S001. Pilih jenis mata uang yang digunakan oleh kartu perusahaan tersebut, contoh PT Sari Roti, jenis mata uangnya pilih IDR. Location, tetapkan alamat sebagai alamat tagihan atau alamat lainnya. Setelah itu, klik tab Buying Detail, isikan data seperti gambar. PPN-nya, flag tax kodenya. Lakukan langkah yang sama untuk data card list supplier lainnya seperti pada gambar, dan sesuaikan datanya seperti pada tabel. Kemudian klik OK. Berikut hasil data supplier yang sudah diinput pada software ABYS primer. Nah, kemudian kita mengisi employee. Pilih tipe employee. Ketikkan nama employee yang bernama Kodir. Nah, isi seperti ini. Ketikkan nomor ID-nya, contohnya pilih jenis mata uangnya. Tetapkan alamat sebagai alamat tagihan atau alamat lainnya. Berikut, kemudian klik OK. Nah, berikut hasil data employee yang sudah diinput pada software ABYS. Nah, ini selanjutnya kita kasih tahu nih ya langkah-langkah untuk mengisikan saldo awal neraca saldo. Kita pilih menu bar. Nah, kita klik pilih menu setup. Habis itu pilih balances. Kemudian akun opening balances. Masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom opening balances. Nominal akun eksekusi akan cara diberikan oleh ABYS. Nah, kayak gini nih tampilannya. Kemudian klik OK. Dah. Berikut langkah-langkah untuk mengisikan saldo piutang. Pilih menu setup. Lalu balance. Kemudian klik customer balance. Pilih jenis currency sesuai dengan data customernya. Pilih customer yang ingin dibuatkan saldo piutangnya, kemudian klik tombol add cell. Nah, seperti ini tampilannya ya.
Nah, ketika sudah diisi, nah terbentuklah seperti ini. Kemudian close. Nah, yang kedua ini langkah untuk membuat saldo hutang. Pertama kita pilih menu setup, lalu pilih balance. Kemudian klik supplier balance. Nah, pilih jenis currency sesuai dengan data suppliernya. Pilih supplier yang ingin dibuatkan saldo hutangnya. Klik tombol add purchase. Berikut adalah tampilan supplier balance. Berikut cara menginput data persediaan barang. Kita pilih modul inventory, kemudian item list new. Isikan data pada top profile, buying detail, dan selling detail. Nah, ini contoh top profile-nya. Kemudian tab buying detailnya. Kemudian tab selling detailnya. Dan klik OK. Berikut tampilan persediaan barang yang ada di modul. Kemudian klik close. Berikut langkah-langkah untuk setup opening balance inventory. Yang pertama, kita pada command center pilih inventory, kemudian pilih count inventory. Yang ketiga, akan ditampilkan kotak dialog count inventory. Ketikkan jumlah setiap barang pada kolom counted. Nah, berikut nih setup opening balance inventory PT Lovely Bakery. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian transaksi-transaksi. Yang pertama itu transaksi jurnal umum dan banking. Itu perusahaan membayar biaya listrik dan air pada tanggal 6 Januari 2023. Perusahaan membayar biaya listrik dan air kepada petugas PLN sebesar 500.000 melalui kas. Langkah-langkahnya yaitu pilih modul accounts, lalu record journal entry. Lalu kita menginput data transaksi pembayaran biaya listrik dan air. Lalu kita bisa klik record. Jika ingin melihat jurnal yang dihasilkan, kita bisa melihat dari transaksi jurnal. Berikut adalah jurnal membayar biaya listrik dan air. Lalu yang kedua, perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang IDR. Pilih modul account, lalu record journal entry. Lalu kita mengisikan data seperti yang terdapat di PT Lovely Bakery. Ini adalah gaji karyawan bulan Januari atas nama Rismano sebesar 2 juta. Lalu kita klik OK. Lalu yang ketiga, perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang USD yang sebesar 150 US dollar atas nama Kodir. Berikut adalah tampilan gaji karyawan bulan Januari atas nama Kodir. Lalu kita klik OK. Lalu yang keempat, perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang IDR atas nama AD sebesar 2 juta. Lalu klik OK. Berikutnya, bayar gaji karyawan atas nama Ricky sebesar 150 US dollar. Lalu klik OK. Berikutnya adalah perusahaan mencatat biaya penyusutan aktiva tetap yang dibebankan setiap bulan pada peralatan catering sebesar 5 juta. Lalu kita klik OK. Lalu berikutnya
perusahaan menyetorkan kas. Langkah-langkahnya yaitu pada command center kita milih modul banking, lalu ke spend money, lalu kita mengisi sesuai dengan data yang ada pada PT Lovely Bakery. Lalu setelah selesai kita bisa mengklik record. Berikut transaksi pembelian. Pilih modul purchase, selanjutnya enter purchase. Selanjutnya klik change to bill, terus uncheck list text inclusive. Selanjutnya ubah tampilan menjadi layar item. Selanjutnya isikan data transaksi purchase, terus pilih kategori menjadi O. Terus klik OK. Selanjutnya transaksi pembelian kredit dengan mata uang IDR. Klik modul purchase, terus pilih pay bills. Pilih nama supplier. Selanjutnya pilih jenis akun yang sesuai dengan yang ditentukan. Isi data pada kolom checkway dan kolom bed. Selanjutnya isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom amount applied. Klik tombol tab pada kolom amount agar kolom out balance menjadi 0. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput, dapat dilihat dengan cara 1. Pilih modul purchase, kemudian transaksi yang jurnal. Yang kedua, pilih tab purchase. Ketiga, sesuaikan periode tanggal transaksi pada tanggal yang sudah diimport pada kolom date font dan kolom TO sesuai pada tampilan berikut. Selanjutnya, transaksi purchase untuk pengembalian produk atau retur dan debit. Pilih modul purchase, kemudian enter purchase. Selanjutnya, klik change to bill. Selanjutnya, pilih layout menjadi item. Terus pilih nama supplier. Buatlah faktur retur terlebih dahulu dengan cara menginput jumlah yang diretur dengan tanda minus. Selanjutnya, isikan data transaksi purchase. Terus klik OK. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput, dapat dilihat dengan cara pilih modul purchase, setelah itu transaksi jurnal. Jurnal yang terbentuk dari proses retur ada 2, yaitu pilih tab receipt dan tab purchase. Selanjutnya, sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom TO seperti pada tampilan berikut. Udah beres. Selanjutnya, transaksi pembelian tunai dengan mata uang IDR. Pilih modul salah satu dan enter sales. Selanjutnya, ubah layout menjadi item. Pilih tab invoice. Kemudian, pilih pelanggan atas nama Ibu Ria. Terus pilih turn menjadi COD. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput dapat dilihat dengan cara pilih modul purchase, kemudian transaksi jurnal. Pilih tab purchase, kemudian sesuaikan periode tanggal transaksi pada kolom date from dan kolom TO seperti pada tampilan berikut. Selanjutnya, transaksi pelunasan mata uang US. Klik modul purchase, kemudian pilih pay bills. Kemudian pilih nama supplier. Terus pilih jenis akun sesuai yang ditentukan. Selanjutnya, isikan data pada kolom checkway no dan kolom date.
Isikan nominal sesuai jumlah yang ingin dibayar pada kolom amount apply. Kemudian klik tombol tab pada kolom amount agar kolom balance menjadi 0. Kemudian klik OK. Sekian dari transaksi pembelian. Berikut transaksi penjualan. 1. Pilih modul sales, enter, terus enter sales. Kemudian ubah layout menjadi item. Selanjutnya, kemudian isi transaksi penjualan kredit sesuai modul PT Lovely Bakery, klik record. Kemudian akan tampil data transaksi seperti pada tampilan berikut ini. Oke. Selanjutnya, pilih modul purchase, kemudian ke transaksi journal. Setelah itu, pilih tab disbursements. Kemudian, sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom TO seperti pada tampilan berikut. Close. Selanjutnya, transaksi sales untuk jenis jasa atau mata uang USD. Pilih modul sales receive payment. Kemudian, input transaksi pelunasan piutang sesuai dengan bukti transaksi. Unchecklist, text inclusive. Kemudian, ubah layout menjadi item. Selanjutnya, pilih term Day of Month Offer atau IOM. Oke. Klik tombol record. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput, dapat dilihat dengan cara pilih modul sales, kemudian transaksi journal. Pilih tab sales, sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date form dan kolom TO seperti pada tampilan berikut. Selanjutnya, kita masuk ke melunasi transaksi pembayaran melalui receive payment atau mata uang IDR. Yang pertama, pilih modul sales receive payment. Ubah layout menjadi service. Pilih ke menu invoice. Kemudian, checklist text inclusive. Pilih term menjadi COD. Kemudian, input data transaksi penjualan jasa sesuai dengan bukti transaksi seperti pada tampilan berikut ini. Selanjutnya, untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput, dapat dilihat dengan cara yang pertama, pilih modul sales. Selanjutnya ke transaksi journal. Pilih tab sales. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date form dan kolom TO seperti pada tampilan berikut. Selanjutnya, transaksi penjualan tunai, mata uangnya IDR. Pilih modul sales, kemudian enter sales. Pilih menu invoice, kemudian unchecklist text inclusive. Pilih layout menjadi item. Ubah customer sesuai dengan nama customer di bukti dokumen. Pilih term COD. Selanjutnya, isikan data transaksi penjualan seperti pada tampilan berikut. Klik tombol Red IDR untuk mengganti Red sesuai dengan tombol dengan nominal yang sudah ditentukan pada bukti transaksi. Kemudian klik tombol OK. Selanjutnya, kita masuk ke penjualan retur dengan mata uang USD. Yang pertama, pilih modul sales, kemudian enter sales.
pilih ke menu Invoice, kemudian unchecklist Text Inclusive. Selanjutnya, pilih layout menjadi item. Selanjutnya, ubah customer sesuai dengan nama customer di bukti dokumen. Pilih term COD. Selanjutnya, isikan data transaksi purchase atau menginput jumlah yang diretur dengan tanda minus. Selanjutnya, ubah kalimat pada jurnal memo sel retur PT Ibu Mega. Selanjutnya, klik OK. Berikutnya, kita ke pelunasan piutang USD. Pilih modul sales, kemudian receive payment. Pilih modul sales, kemudian ke receive payment. Kemudian, pilih customer kepada Ibu Tria. Selanjutnya, ubah kolom deposit to account cash USD. Selanjutnya, input data transaksi pelunasan piutang usaha sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian, isikan nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi US dollar 55. Kemudian, tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0. Kemudian, klik OK. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput, dapat dilihat dengan cara pilih modul sales, kemudian transaksi jurnal. Pilih tab receive. Kemudian, sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date form dan kolom TO seperti pada tampilan berikut. Klik tombol red SGD. Berikutnya kita masuk ke bagian analisa laporan keuangan menggunakan konsep multi currency. Yang pertama yaitu pencetakan laporan. Untuk menampilkan laporan jurnal transaksi yang dibuat dari record journal entry dengan periode tanggal yang terpilih, laporan ini nantinya dapat dikirimkan ke program lain, misal ke PDF. Berikut langkah-langkahnya, yaitu pada kotak dialog Comment Center, lalu kita klik Comment Panel, lalu klik Report, lalu kita klik Account. Maka akan tampil seperti ini, lalu kita milih ke Account Transactions atau Accrual. Berikut adalah gambar. Lalu kita klik tombol Customize. Pada kotak dialog Report Customization General Journal, tentukan periode tanggal pada transaction date from January to December. Kemudian kita klik tombol Display. Report display akan ditampilkan seperti berikut. Lalu kita dapat menyimpan file laporan dengan mengklik Save As, lalu klik OK. Jika ingin mengirimnya ke program lain untuk diolah, pilih tombol Send to, lalu pilih jenis dokumen laporan yang diinginkan, contohnya yaitu PDF. Lalu kita bisa menyimpan file laporan seperti berikut. Lalu kita klik Save. Berikutnya yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi menginformasikan tentang pendapatan, harga pokok penjualan, dan biaya-biaya yang akan ditentukan besarnya pendapatan bersih. Berikut adalah langkah untuk membuka laporan laba rugi, yaitu pada kotak dialog Comment Center, klik Comment Panel, yaitu terus
report, lalu klik account, pilih income statement. Lalu kita klik customize, pilih periode laporan untuk bulan berikut, lalu kita klik display. Maka akan tampil seperti berikut. Berikutnya yaitu laporan neraca yang menginformasikan tentang posisi keuangan yang terdiri dari aktiva dan pasiva. Berikut yaitu langkah-langkah untuk membuka laporan neraca, yaitu pada kotak dialog Command Center, klik Command Panel, lalu report, lalu klik account, lalu pilih standard balance sheet. Lalu klik customize, pilih laporan sesuai tanggal, lalu kita klik display. Maka akan tampil seperti berikut. Berikutnya masuk ke laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang atau kas perusahaan. Berikut adalah langkah-langkah membuka laporan arus kas, yaitu pada kotak dialog Command Center, klik Command Panel, terus report, lalu terus kita ke banking, lalu pilih statement of cash flow, lalu kita klik customize, sesuaikan dengan tanggal, lalu kita klik display. Maka akan tampil seperti berikut. Lalu kita masuk ke analisa laporan keuangan. Berikut langkah-langkah untuk melihat analisa laporan keuangan. Pada kotak dialog Command Center, klik Command Panel, lalu ke analisis, kemudian pilih sales, kemudian klik tombol filters, lalu kita pilih option this year actually only, lalu pilih all items, dan pilih select period yaitu Januari. Lalu kita klik OK. Maka akan tampil seperti berikut. Pilih tab sales untuk bisa melihat diagram penjualannya. Dengan analisa pada diagram penjualan seperti gambar berikut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan terbesar pada persediaan barang terdapat pada item brownies dengan persentase 83,72%. Dapat diketahui tingkat permintaan akan item brownies cenderung lebih banyak dibandingkan dengan item lainnya. Lalu kita klik close. Oke, baik, sekian video tutorial pemakaian aplikasi Mayop ABSS versi 20 dari kami kelompok 1. Terima kasih telah menyaksikan video.